Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama kita Adventure Spiritual di episode yang kedua. Kali ini kita akan mengeksplorasi rumah Pak Raden yang berada di Tangerang Selatan. Kita juga bersama dengan ahli spiritual. Ya, saya Raden Jayatwardana. Nah, ya udah kita langsung aja yuk eksplorasi rumahnya. Hati-hati. Hati di. Yuk. Jangan terlalu ngalihin ya. Iya. Jadi kita masuk langsung bagian kan. Ini penampakan rumahnya ya. Kita lihat ada patung. Hati-hati. Tangga ya. Keliling dulu nggak sih? Jangan masuk dulu, Cok. Mau nge-shot Ya, ini, mau ya, nge-shot coba, Cok. samping-sampingnya. Samping dulu. Ada apa, Lang? Sorot bagian. Haikal yang nyorot. Center. Haikal yang Oh, iya. center. Center yang kecil, yang center yang kecil. Oh, saya ingat gitu. Udah belum? Jadi nyambung sini ntar lu. Iya. Udah ya. Mau kemana dulu nih pertama-tama? Iya. Masih lanjut ya, Bang? Oke, kita ini bagian ruangannya ya, atau kamarnya bisa ditampakkan bagiannya. Ini bagian kamar mandi. Ini bagian kamarnya ya. Apa? Nah, ini bagian kamarnya. Coba lagi kita lanjut ke tahap depannya. Ini kayaknya udah lama sekali terbengkalai ya. Ini ada ruangan satu lagi, kayak kamar ya. Ini bahaya nih. Bisa di depan ya, di bagian depan. Saya dilihat. Balkon nih. Ya, lanjut lagi kita langsung ke bagian bawahnya ya. Ini juga sama, masih ada kamar lagi sahabat di bagian sini. Ruangannya hampir sama ya. Ruangan sama, balkon. Di sorry. Avenger. Gak usah. Itu masih nyala. Oke. Kita lanjut ke atas. Sama ya. Ada ruang itu ya. Sama ya. Di sini ada apa aja nih, Kak? Nanti untuk sosok-sosoknya saya jelaskan. Awas. Ayo, boleh. Itu juga sama katanya. Bisa dirasakan ya di sini auranya udah mulai mencekam ya. Yaudah yuk. Lanjut ke bagian sininya. Wow, di sini lorong ya. Wah, kayak gitu kita nggak sih. Di sini lorong ya. Ini kayaknya bekas kelenteng atau Cina gitu ya. Ini udah mentok ya sini ya. Sampai di sini aja. Tuh, ada ngerasa dingin gak sih? Iya. Iya. Kita ikut lagi kamu. Oke.
Kita lanjut ke bawah ya. Bagian bawah. Tapi ini gue jujur loh, rasa dinginnya tuh Iya, beda. Pak. Iya, paham. Kita ke bagian bawah. Sabar. Langkahnya bisa dilihat. Jadi kita masuk assalamualaikum aja. Udah, assalamualaikum. Kita juga gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sekarang explore bagian bawah ya, sahabat ya. Di sini auranya mulai panas ya. Saya merasakan aura-aura panas di lantai ini terutama. Bisa di sebelah sini, sahabat. Kita kesini dulu. Aman ya? Oh, ini seperti ruangan ya. Oh, awas ada pelawar. Cuma kali lama bisa buka-buka lemari tuh. Bisa buka-buka lemari. Enggak, kita nggak buka lemari karena pentingnya kita bukan hak kita. Nggak, cek aja barangnya. Kita pergi dulu nggak sih? Kita jelasin dulu deh. Tenang. Pengen terlalu cepat. Iya udah. Kita sebentar ya. Ayo udah. Coba. Jadi di bagian ruangan-ruangan sini, dari tadi sekitar ruangan sini, aura-aura metafisikanya yang paling berasa itu di bagian atas, lantai atas. Kedua, di sini tuh mulai auranya itu mencekam, panas ya. Di sini bagian bawah itu panas ya. Dan setiap ruangan sudut-sudut itu, saya lihat sih belum ada satu penampakan, cuman di bagian luar itu udah ada penampakan yang berupa siluman ya, siluman kadal ya di bagian depan ya. Ya, mari sahabat kita lanjutkan lagi explore selanjutnya ke bagian ruangan ini. Ya, ini udah gitu. Ini udah mulai mentok ya di bagian sini ya. Ini rumah kayaknya sudah terbengkalai. Kalau nggak salah dari 2014 atau 15 ya. Oh, Terus ini kalau asal usul ini apalagi selain terbengkalai tahun gitu. ruang ini yang konon katanya bekas rumah Pak Raden ya. Tapi untuk lengkap lebih lanjutnya saya belum mengetahuinya. Boleh kita explore ke bagian sini ya. Ini bagian balkon bagian luar ya. Nah, di sini beda lagi auranya, sahabat-sahabat. Di sini beda lagi bagian aura-auranya. Coba di sana bisa disorot center. Coba bisa lebih maju kali. Ada sosok yang menyerang ya. Enggak itu. Boleh kita ke bagian sini. Coba lu jelasin dulu sosok apa lah. Di sini masih ada itu ya, apa namanya? Siluman kadal ya. Tadi dia hampir menyerang kita. Dari sisi energi itu udah ada benturan ya di dada. Kalau bisa dijelasin itu kenapa dia nyerang? Karena menyerang itu dia karena itu ya, ada apa namanya? Adanya kedatangan kita ya. Karena energi kita dengan energi dia itu berbeda ya. Di sini ada kayak ruangan ya, bisa disorot kameranya. Udah? Ya. Ayo kita ke bagian sini selanjutnya. Ini untuk aura-aura udah mencekam sekali ini, udah aura metafisikanya udah dari energi positif dan negatifnya udah bercampur di bagian rumah ini.
Ayo sahabat, kita ke bagian belakang ya, ada kolom. Sana. Emang langsung kolam banget? Tadi lewatnya lewat mana? Oh. Sini. Besoknya. Ini rumahnya gede banget ya. Parah. Boleh minjem center. Nah ini sahabat-sahabat, ada sarang makhluk ya, makhluk goib atau makhluk astral di bagian sini, bagian belakang ya. Boleh kita sensor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di bagian belakang itu ada seperti gubuk, di sini auranya udah mulai mencekam nih. Saya sampai merinding ya. Lanjut kita ke bagian bawahnya. Oh, hati-hati. Di sini tuh ada seperti apa ya, ini disebut apa ya, balai ya, balai di bagian danau-danau itu. Oh, bisa disor kali airnya bang, air. Bagian air. Ini ada kolam. Di sini Ya. gimana nih? Ini auranya ya sudah nggak bisa dijelasin ya, karena ada satu sosok yang mengganggu. Oke, kita lihat sini aja deh. Lihat situ kotor. Oh, ini bagian bawah ya. Oke, kita berada di dalam lagi. Sahabat-sahabat adventure, jadi inilah sosok ruangan-ruangan yang berada. Ini rumah sudah terbengkalai sekali ya. Ini masih banyak barang-barang bekas ya. Di bagian sini nih. Oh, itu di bagian depan ya. Udah begini menit. Oke, kita kembali ke atas. Muterin apa namanya, sekeliling tempat ini ya, dari area depan sampai area belakang sampai area kolam itu sudah kita lewatin semua. Jadi saya akan jelaskan untuk sosok-sosok dan di mana energi-energi terkencangnya di bagian rumah ini. Untuk pertama kalinya energi yang kencang di rumah ini tuh ada di bagian atas ya, terutama ya di bagian lantai atas. Dan kedua itu ada di bagian kolam belakang ya. Itu di situ udah ada sosok atau penghuni situ, memang sudah lama. Sosoknya itu seperti bisa dikatakan apa ya, genderuwo bisa dikatakan. Situ emang sarangnya di bagian belakang ya. Sayangnya malam ini kita tidak bawa alat lukis ya. Sebenarnya saya bisa mewujudkan sosok itu dengan melukisnya ya. Dan di bagian depan, terutama hutan-hutan yang di depan itu ada siluman kadal yang tadi pertama kita masuk itu udah benturan energi ke badan kita karena ya tidak kenyamanannya kedatangan kita mengganggu dia. Jadi dia menimbulkan energi dan menyerang. Hampir ada serangan sih, tapi untungnya baik-baik saja. Ini sahabat-sahabat adventure spiritual. Jadi ini tampak-tampaknya di rumah Pak Raden. Kayaknya sampai di sini saja ya untuk penelusuran malam ini. Saya Raden Jagatwardana. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu bagian dari alis spiritual yang mengelilingi semua rumah ini. Nah, sekarang ini bagian kita berdua nih. Bagaimana pandangan orang awam ngelihat ini semua? Gimana? Sebelumnya gue yang tadi kamerain, gue kebetulan kameramen buat apa Adventure Spiritual, nama gue Aldi Cendikia Nugroho.
gue orang awam, gue jujur gue nggak pernah ngalamin yang namanya yang namanya spiritual gini tuh gue nggak pernah, dan baru ini juga terlibat di sini sih sebagai kameramen. Tapi jujur nih, buat gue yang orangnya aja nggak pernah ngerasain, di pas bagian di atas tuh gue ngerasain dingin, tapi dinginnya itu dingin yang nggak normal. Jujur ini kan di luar ini kan bisa dibilang kan seharusnya kan dingin, udah malam, terus juga di sini kan rimbunan, tapi jujur gue malah di dalam pas bagian atas itu gue malah ngerasa dingin ya, sedangkan di bagian bawah panas, harusnya nggak dingin dong. Jadi gue ngerasa kayak ya akhirnya gue ngerasain juga sih. Kalau lu sendiri gimana? Kurang lebih sih gue juga orang awam kan, kurang lebih gue sama kayak Aldi temen gue, ya gue juga ngerasain di atas tuh dingin banget, terutama di bagian balkonnya tuh dingin banget. Dia juga di bagian yang kolam tuh termasuk dingin juga, tapi ketika kita ke bagian bawah nih, ke lantai satunya, itu auranya jadi panas, berubah. Gue gak ngerti itu kenapa, karena ya gue nggak pernah ngerasain yang spiritual kayak gitu di hidup gue. Tapi jujur sih tadi pas diceritain apa kayak sosok-sosoknya itu serem banget sih, parah. Apa kan sosoknya bukan apa kayak sosok-sosok biasa yang biasa kita jumpain kan. Katanya ada apa? Ada yang siluman, ada yang siluman kadal. Terus juga katanya tadi mau nyerang kan, kayak rada panik aja sih gue yang awam gini. Gue ngerasa kayak kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue sendiri sih, kalau misalnya gue sih juga ngeri sih kalau misalnya kita nih orang awam tiba-tiba diserang siluman kadal, anjir nggak logis anjir diserang siluman kadal. Tapi untung ahli spiritual kita jago. Jadi Katanya misalnya, sih jago. Jadi kalau misalnya rating kita sebagai orang awam ratingnya berapa nih? Kalau rating gue ini kita bagaikan apa ngerating makanan atau yang lain, ini kita coba ngerating tempat horornya. Kalau menurut gue, kalau buat tingkat keseremannya sih, karena gue orang awam, sekali lagi gue orang awam, mungkin 6 mau 7 kali. Soalnya kan gue nggak ngerasain selain yang dingin itu, ya alhamdulillah sih gue nggak ngerasain terlalu banyak. Tapi ya 6 atau 7. Kalau gue sih ya 7,5 lah. Ini nilai plus gara-gara ini tempatnya juga penuh-penuh kayak hutan gitu kan, daripada yang di episode 1 kemarin tuh itu cuma gedung doang. Ini menurut gue ini feel seremnya lebih berasa aja. 7,5 dari gue. Tapi recommended sih kalau mau kesini ya, kalau Anda yang mau mencari pengalaman dan gak ada kerjaan.